Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Kepemimpinan. Topik ke-20 dari 50 topik. Teori atribusi kepemimpinan, bagian pertama. Dari berbagai literatur tentang kepemimpinan ada berbagai pendekatan atau teori yang membuat kepemimpinan itu efektif, yaitu, pertama, pendekatan atau teori yang berkembang hingga tahun 1940-an dikenal dengan teori sifat. Teori atau pendekatan ini berdasarkan sifat-sifat kepribadian umum yang dimiliki seorang pemimpin lebih besar daripada yang bukan pemimpin. Berdasarkan teori ini, kepemimpinan dibawa sejak lahir atau merupakan bakat bawaan. Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa keberhasilan manajerial disebabkan karena memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa dari seorang pemimpin, yaitu intelijensia, kepribadian, karakteristik fisik. Contoh, Alexander Agung, Raja Makedonia yang lahir sebagai anak raja dan sejak kelahirannya sudah diramalkan menjadi raja besar dunia yang dapat melebihi kebesaran ayahandanya sebagai raja serta menuruni pula wahyu sebagai keturunan raja yang terkenal dalam peradaban manusia, walaupun ia meninggal dalam usia muda, yakni 33 tahun. Kedua, pendekatan atau teori yang berkembang antara tahun 1940-an hingga tahun 1960-an dikenal dengan teori kepribadian perilaku. Teori ini mengacu pada tingkah laku tertentu yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Teori ini berpendapat bahwa kepemimpinan itu dapat diajarkan. Untuk melahirkan seorang pemimpin yang efektif dapat dihasilkan dengan mendesain sebuah program khusus. Teori ini berkembang selaras dengan perkembangan paradigma manajemen hubungan manusia dan perilaku manajemen yang berprinsip bahwa seorang manajer merupakan seorang pemimpin atau pimpinan bagi unitnya. Oleh sebab itu, teori kepemimpinan kepribadian perilaku banyak dijadikan sebagai landasan untuk dilaksanakannya pelatihan kepemimpinan manajerial pada suatu organisasi. Di samping itu, teori ini juga digunakan untuk menganalisis keberhasilan kepemimpinan seseorang pada lingkungan atau organisasinya. Ada dua studi yang berkaitan dengan teori ini, yaitu studi dari University of Michigan dan studi dari Ohio State University. Ketiga, pendekatan atau teori yang berkembang antara tahun 1960-an hingga tahun 1970-an dikenal dengan teori kepemimpinan kemungkinan atau situasional. Teori ini mendasarkan bukan pada sifat atau tingkah laku seorang pemimpin, melainkan pada efektivitas pemimpin yang dipengaruhi oleh situasi tertentu. Dalam situasi tertentu diperlukan gaya kepemimpinan tertentu, demikian pula pada situasi yang lain diperlukan gaya kepemimpinan yang lain pula. Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia. Beberapa model kepemimpinan situasional, antara lain, model kepemimpinan kontingensi yang dikembangkan oleh Fiedler, model partisipasi pemimpin oleh Froome dan Yeaton, model jalur tujuan, path goal model, yang dikembangkan oleh Robert J. House, dan teori kepemimpinan situasional yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard. Teori kepemimpinan kemungkinan atau situasional dapat dikaitkan dengan teori motivasi X dan Y McGregor dan teori motivasi kontemporer, misalnya teori 3 kebutuhan McClellan dan lainnya. Di mana, dalam teori motivasi X dan Y, maupun teori 3 kebutuhan, kepemimpinan yang efektif akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Untuk bawahan yang bertipe X, dengan karakter malas, menghindari tanggung jawab pekerjaan, tidak melaksanakan tugas dengan baik maka perlu diarahkan dengan gaya kepemimpinan yang tegas. Tetapi untuk bawahan yang bertipe Y dengan karakter kreatif, menikmati pekerjaan, bertanggung jawab, dan dapat mengarahkan dirinya sendiri untuk melakukan tugas maka perlu diarahkan dengan gaya kepemimpinan yang demokratis. Dalam teori 3 kebutuhan, dinyatakan oleh McClellan bahwa hal-hal utama yang memotivasi dalam kerja adalah kebutuhan akan prestasi atau usaha, need of achievement, kebutuhan akan kekuasaan, need of power, dan kebutuhan akan persahabatan atau kolega, need of affiliation. Dalam konteks kepemimpinan situasional, jika bawahan sangat berambisi untuk mencapai prestasi tertentu, need of achievement, maka pimpinan harus mengarahkannya mencapai optimalisasi kinerja dengan memberikan kesempatan bagi bawahan tersebut ikut dalam kompetisi pegawai teladan, pencerahan, dan kerja tim yang menantang kemampuan bawahan tersebut. Dan jika bawahan berkeinginan untuk mempunyai keleluasaan dan kekuasaan, need of power, maka pimpinan dapat memotivasi dan mengarahkannya untuk mencapai kinerja terbaik dengan memberikan kewenangan dalam batas tertentu untuk turut dalam pembuatan keputusan organisasi serta kewenangan untuk melakukan tugas khusus tertentu, misalnya pengawasan mutu internal yang menantang kemampuan dan kepemimpinannya dalam lingkup tertentu pula. Tetapi, jika bawahan berkeinginan untuk mempunyai kelompok sosial dan kelompok kerja tertentu,
Need of affiliation, yang memuaskan batinnya, maka pimpinan dapat memberikan posisi bagi bawahan tersebut untuk terlibat dalam kerja kelompok atau bertugas pada bidang humas organisasi ataupun bidang kesekretariatan, atau pimpinan mendirikan wadah informal organisasi, misalnya arisan kantor, company gathering, dan sebagainya. Hal-hal tersebut menjadikan pemimpin berhasil dan efektif dalam menjalankan kepemimpinannya untuk situasi dan kondisi tertentu. Keempat, teori kepemimpinan mutakhir yang berkembang antara tahun 1970-an hingga tahun 2000-an. Teori ini berkembang tidak didasarkan pada sifat, tingkah laku atau situasi tertentu, melainkan didasarkan pada kemampuan lebih pada seorang pemimpin dibandingkan dengan yang lain. Dalam teori terakhir ini dikenal 3 pendekatan baru terhadap persoalan kepemimpinan, yang salah satunya dikenal dengan teori atribusi kepemimpinan. Teori atribusi kepemimpinan ini mengemukakan bahwa kepemimpinan semata-mata merupakan suatu atribusi yang dibuat orang atau seorang pemimpin mengenai individu-individu lain yang menjadi bawahannya. Pengertian atribusi sendiri adalah sifat yang menjadi ciri khas suatu benda atau orang, atau dapat pula diartikan sebagai suatu proses bagaimana seseorang atau seorang pemimpin mencari kejelasan sebab-sebab dari perilaku orang lain atau bawahan. Selain itu, atribusi juga merupakan sebuah teori kognitif yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana seorang manajer atau pemimpin menginterpretasikan informasi mengenai kinerja seorang bawahan dan memutuskan bagaimana akan bereaksi terhadap bawahan tersebut. Kecenderungan manusia untuk selalu berupaya guna mengetahui apa yang ada di balik gejala yang ditangkap dengan indera. Persepsi sosial merupakan penjelasan yang ada di balik perilaku itu dan dikenal sebagai atribusi. Dengan demikian, atribusi merupakan proses sehingga dapat diketahui sebab dan motif perilaku seseorang. Dari beberapa pemahaman di atas, relatif mempunyai pengertian yang sama sehingga dapat dipahami atribusi merupakan 1. Suatu proses, 2. Mencari kejelasan sebab-sebab, 3. Menginterpretasikan, 4. Memutuskan. Sementara itu, kemampuan, keterampilan atau motivasi internal pada aspek individu dikenal sebagai atribusi disposesi, dan dalam pandangan umum diidentifikasikan sebagai perilaku seseorang. Di sisi lain, seseorang, pengamat, sering pula memberikan persepsi atau kesimpulan yang salah dalam menilai perilaku orang lain. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengamati perilaku orang lain, namun tidak berusaha mencari kejelasan apa yang menyebabkan perilaku orang tersebut menjadi seperti itu, dan tidak jarang dalam mempersepsikan perilaku orang lain tersebut sesuai gambaran yang hanya terlihat saja. Misalnya, bila melihat orang memakai baju merah, orang tersebut dipersepsikan sedang senang hatinya atau sedang jatuh cinta, dan bila memakai baju hitam dipersepsikan sedang berduka. Kenyataannya, apakah memang seperti itu? Dalam pengertian atribusi, persepsi yang tidak didasarkan pada suatu penyebab, alasan tertentu, tingkat subjektivitasnya tinggi, kecuali bila mana orang yang memakai baju merah tersebut karena warna merah merupakan warna favoritnya, kesukaannya, begitu pula dengan baju hitam. Ia memakainya karena ada keluarganya meninggal, penyebab itulah yang mempunyai nilai atribusi. Di samping itu, sering pula terjadi distorsi persepsi antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam menilai perilaku orang lain. Hal ini dikarenakan penyebab kesalahan dicari dari perilaku orangnya bukan dari penyebab lingkungannya. Itulah materi topik ke-20 tutorial kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.